كلامه قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي ماتعي بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسين يا مبدع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا متقين يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا راشد يا صبور يا الله جل جلاله. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Jemaah yang sangat saya hormati, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, lahiriah, batiniah, dalam segala hal, lebih-lebih keimanan, bahkan di antara keimanan kita oleh Allah dijaga, keimanan kita oleh Allah diperkuat dengan salah satu cara. Allah ringankan langkah kita, ketuk hati kita untuk bisa menghadiri majelis zikir dan majelis ilmu pada pagi hari ini. Mugi-mugi mawon apa yang kita lakukan ini menjadikan satu wasilah turunnya rahmat, barokah, ampunan, ridha Allah kepada kita dunia hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang sangat saya hormati, sedikit monggo tunjuk green ya, ada yang tunjuk saleh iki. Monggo tunjuk kula gitu ya kuwi pintas nih. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kita salawat biar dengan barokahnya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Fiyatin Adani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah Al-Mulk, surah ke-67 ayat 2, 1 dan 2.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Al-ayat kama qala. Tabarakalladzi, di sini diartikan maha suci. Kalau model pondok pesantren Allah itu diartikan tabarakalladzi, moho tambah barokah ya Allah. Jadi yang menambahkan keberkahan itu hanyalah Allah. Ilang-ilang itu. Kalau manfaat itu untuk diri sendiri. Jenengan duwe napa mawon kok iso manfaat untuk jenengan dan keluarga, niku jenenge manfaat. Kalau barokah niku berarti cukup untuk kita, cukup keluarga, juga sumrambah kepada orang lain. Niku jenenge barokah. Jenengan duwe mangan sak keluarga niku manfaat. Kok iso jenengan sedekah nang wong lain? Bus gojimbo mbuh napa mawon niku jenenge barokah. Milih putih jenengan manfaat kalau barokah. Milih ya cok milih barokah dong. Milih lakoni itu. Tapi orang barokah niku tantangannya banyak. Tak manfaat, tak seberapa. Tak wis barokah, iku akeh wong sing gak seneng. Oh barokah, akeh gak seneng. Jenengan seneng sedekah, akeh sing seneng ya akeh sing gak seneng. Ketika Nabi Muhammad manfaat, ketika menjadi nabi, gak akeh musuh, ya gak musuh. Ketika beliau diangkat menjadi rasul yang maslahat untuk umat, akeh musuh betul. Musuh. Kalau panjenengan kalau hanya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, tidak jadi masalah. Kalau sudah keluar kemaslahatan umat, tambah barokah umure, tambah barokah ilmune, niku lho tambah banyak musuhnya. Tapi yang begitu memang gandengannya semakin banyak kita memberi kemanfaatan keberkahan kedua orang lain, semakin besar nilainya, tapi semakin besar pula ujiannya. Gak percaya dengan gak usah ngurusi umat, gak ngurusi sapa-sapa, gawe mulai sak keluarga mangan cukup turu. Besok kerja meneh. Ngono aja. Gak patake musuhnya. Terus ada pengajian, pokoknya sholat kau ya, hari sholat, pegawai, itu besok tugas jadi. Kok mulai, besok mulai bujuk dengan turun dengan delok TV, untuk turun. Besok ini mulai, kan nggak pada apa. Kenapa? Ya memang dia nggak kepada musuhnya kan. Coba jenengan ngurusi jamaah. Lah enak sing rasanya. Masih wis apik lho. Apa meneh? Kok meneh enak jenengan? Enggak meneh enak. Enak. Jadi barokah itu satu adalah bertambah banyak nominalnya, banyak nilainya, banyak juga jumlahnya. Niku jenenge barokah.
Ada yang juga mengartikan yang barokah itu ada ziyadatul khair, berarti bertambahnya kebaikan. Jenengan semakin tua, semakin tua, semakin tua, semakin tua, semakin usia, kok tambah api, itu berarti umurnya barokah. Jenengan duwe rezeki untuk kemaslahatan semakin berarti tambah. Itu gampang menerangnya. Dalam penafsiran lain barokah itu adalah sesuatu yang sesuai dengan syariat agama. Jadi kalau sesuatu itu bertambahnya kebaikan sesuai dari sudut pandang agama, perilakunya, akhlaknya, pemikirannya, ibadahnya, kemasyarakatan secara agama niku kok meningkat, niku berarti jenenge barokah. Kadang-kadang kan ada duit tambah, tapi tambah malas ibadah. Ngentekno duit, orang mau ngentekno duit cilik jadi. Niku nggih boten barokah jenenge. Niku jenenge istidroj. Jadi kalau tambah duit, tambah sugih, tambah sukses, segala urusane dimudahkan oleh Allah, tapi ibadah tambah malas, ngaji tambah malas, wiridan tambah malas, silaturahim tambah malas. Tapi ibadah kebanyakan itu kan malah untuk membenturkan hawa nafsu ini niku jenenge istidroj. Bahasa baratnya penglulu. Jadi dilulu. Maha suci Allah yang ada di tangannya semua kerajaan, baik kerajaan langit maupun kerajaan bumi, baik kerajaan yang kita lihat maupun kerajaan yang tidak bisa kita lihat. Itu Allah mempunyai kerajaan dan semuanya ada di tangan Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Niki sing menarik niki. Ayat 2 jenengan rumah ayat niki. Ini pembukaan mau niki. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah Zat yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Coba logikanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Bagaimana kita hidup? Kenapa Allah enggak nyiptakan kok? Ayatnya disebutnya kenapa Allah tidak menciptakan hidup dan mati. Coba lihat, kita belajar itu Quran biar kita untuk berkembangkan akal pikiran kita. Coba Quran kok diwaca mawon, tapi dipelajari. Kalau menurut logika kula panjenengan, seharusnya Allah itu menciptakan khalaqal hayata wal mauta, menciptakan kita lebih hidup dan menciptakan kita mati. Tapi kok disebutno maut ini bisa khalaqal mauta, menciptakan mati, wal hayata, menciptakan hidup. Nopo oli ini adalah sebagai isyarat. Bahasanya kita niki manusia niki disebutkan mati niki karena banyak orang yang lupa mati. Iling mati. Harusnya kan iling mati.
Karena kalau disebutkan hayata, orang ini lek wis urip, pingin urip terus gak mati. Pengen urip terus, pengin dawa. Engko dikek umur 100 tahun, ya pengen 100 tahun. Di umur 100 tahun ya pengen. Akhirnya lali mati. Nah disebutkan mati itu biar hidup kita itu banyak ingat mati. Wal hayata, dan banyak mengisi kehidupan kita ini dengan amal kebajikan untuk kehidupan selanjutnya. Ya Allah, luar biasa. Karena orang itu kalau ilang mati tahu enak. Sak sombong-sombongnya wong jalan yang kuburan. Ini lho panggonanmu masih omong makro pinggir rembong. Tanduran yang lombok terong mulai pating loyong sing mati udeli bodong. Entek ben yo ning kene. Lanang wedok yo ning kene. Lambine padha, ukurane padha, jengleme padha. Jenglem karo kan enak iki. Boleh ini ada. Kadang-kadang masih ada, tapi kadang-kadang enggak belum ngeruk soalnya. Karena apa? Wis kadang kebanyakan apa niku jenenge tulang-tulang langsung. Kita dulu di Jawa itu ya kita nek jenglem. Belum kekokan. Waduh, bedanya cuma lapisannya. Lanang lapisannya kita berapa? Jenengan yo ngono belajar. Jenengan ku anake ganti bojone mati kok dilapisi kok. Berapa? Kalau laki-laki 3. Aku itu jeneng mulai 3. Kalau perempuan baru 2 kali lipat yaitu 5. Laki 3, perempuan 5. Itu nek bedane lanang karo wedok. Karena orang itu kalau banyak mengingat mati enak, hati itu jadinya adem, gak gampang maksiat. Dan ketika jenengan mengingat kematian, niku semuanya dosane jenengan sak enak, dosane jenengan, dosane awake dhewe semuanya sak ngoten niku. Inilah. Itu kok bendino ilang mati. Iku malah dikurangi dosane sakmene. Terus niku. Makanya aksiru dzikral mauti fa innahu yumahisu dzunub. Karena mengingat kematian itu bisa membersihkan dosa, bisa menghapus dosa. Nah, kebanyakan sengiling mati nih, kebanyakan orang tua ujungnya mati nih, lah sekarang arahnya gak mati. Padahal mati itu semuanya pasti. Ojo pasang-pasang sing nom. Orang tua itu dia obat, soalnya jadi mati. Terus sing nom hati-hati ngomong ngoten iku, artinya malaikat Israel sampai jabut nyawa itu dengar, akhirnya pakai rumus sapi. Sapi itu suka rumput yang muda. Hati-hati sing nom dijipuk di roti, hati-hati nom itu loh, wah bisa hati-hati kalian lo gak peduli malaikat itu nikah durung nikah wis tuwek. Lu terbukti kadang-kadang wong tuwek mbah wis pati ngono diarep-arep warisane malah putune mati dhisik. Ora entuk malah. Lha itu bukti sih. Nggih ta? Nek mati niku mesti. Makanya dipatok usia kula panjenengan ini dipatok antara 60 70 wis dilengi-lengi. 60-an 70-an juara kok 80 ya atas ya jarang wis 20 wis tuh dipatok wis hati-hati nih dengan sing wis adoh teko 60 70 yo ojo sombong
Berarti majo sih masih lama kok Ustaz. Oh, coba sing wis cedhek, koyo Pak Heri yo pinten Pak Heri sampeyan. Loh, kula takon. Pak Heri sampe pinten? 60-an. Kanjeng Nabi niku 63. Berarti jenengan kira wis mikir dhewe lah. Siap-siap. Mikir dhewe. Lah kula insyaallah rada suwi. Nah, tujuannya Allah untuk menciptakan hidup dan mati niku untuk menguji di antara kita niku ahsanu, bukan hasanah, bukan hasunah, ahsanu, af'alu tafdil, kalimat yang menunjukkan lebih. Jadi kula panjenengan diuji dengan corona, kon orang mudik, ya, wis kon ora aktivitas, pokok ora wis. Ono ora jamaah, diuji aja. Jamaah ora. Ternyata alhamdulillah iso jamaah meskipun jenek jarak. Lho niku termasuk ujian. Ya kok gak jumatan ora oleh pemerintah kok. Padahal jumatan wis tak sampeyan nang sen. Itu sudah saya sampaikan di share. Jamaah itu kalau boleh kondisi darurat tidak harus di masjid, tidak harus di musola, dan tidak harus 40 kan ada. Jadi sudah tak sharekan ya, paling tidak orang 3 atau 4 keluarga iso. Nggak bukan cuma tablah orang lagi asal ayyukum amala di antara kalian yang paling baik nilainya. Makanya gunanya ilmu nomor itu. Akhirnya wes Jumatan enggak terawih tapi sholat id sholat id kan sunnah ya, sholat wajib malah gak sholat, sing sholat sunnah malah boleh jamaah ini kadang-kadang salah loh ini, bukan saya melarang loh ini, tapi meluruskan mawon loh. Ada orang itu sholat fardu gak jamaah atau sholat Jumatan dengan alasan corona, tarawih ya ora dan sebagainya. Pas sholat Idul Fitri bingung nanti diadakan. Kalau sholat Jumat gak bingung, sholat fardu gak bingung. Sholat Idul Fitri, Idul Adha cari informasi di mana diadakan. Ini kan kadang-kadang makanya diuji. Situasi seperti ini enggak usah nyalahno Pak Jokowi, enggak usah nyalahno presiden, enggak usah nyalahkan siapa sudah. Dia wae dhewe sing paling apik wis pokoke. Termasuk pikirane, husnudzone, termasuk perilakune. Endi situasi ngoten iki. Di antara kita mana yang paling baik? Dan iku mawon mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah, mugi-mugi sisa umur kita ada Allah dijadikan orang-orang yang baik dalam pandangan manusia, lebih baik dalam pandangan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sinten niki? Agustin Sri Sulistiowati. Oh, nggih. Agustin. Halaman pinten jamaah? 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Abu Ishaq Ibrahim bin Adham rahimahu, muga-muga melasi ing Abu Ishaq Ibrahim bin Adham sapa Allah Gusti Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Allah. Atib ing dawuh atib bagusana sira le mata'amaka ing daharane sira
wa ma'alaika lan ora iku tetep ing ngatasi sira ba'da dzalika dalam sawise mengkono bagusi panganan apa Allah tasuma boleh dibaca apa Allah tasuma boleh dibaca Allah tasuma utawi yen to ora poso sapa sira. Ada khabar muqaddam, ada mubtada muakhir. Kalau mubtada itu pasti ada khabarnya. Kalau khabar tidak harus ada mubtadanya. Tapi kalau mboten terangkan niki malah jenengan pelungan-pelungu mangke. Allah tasuma utawi yen to ora poso sapa sira an-nahar iku lek diartikan krana mboten pas niku jenengan coret kronane taklilnya wala taquma lan yen to ora salat sapa sira utawa jumenengi sapa sira al-laila ing dalem wektu bengi maksudnya jumenengi salat ing dalem wektu bengi yakni ngersakake sapa Abu Ishaq naflan ing salat sunnah. Syekh Ibrahim bin Adham ini ulama terkenal kewaliannya, kesufiannya. Beliau adalah raja ini yang menjadi sufi. Lahir di daerah Balkhi. Daerah Balkhi itu daerah Afghanistan. Pernah ke sana? Ora usah ono golek rosokan. Di daerah Balkhi Afghanistan ini berkembang subur Buddha. Pemahaman Buddha itu berkembang subur di sana. Tetapi Allah menempatkan Syekh Ibrahim bin Adham di daerah orang-orang Buddha. Makanya pemahamannya beliau sebelum itu adalah rodok semi-semi kesana. Diberi hidayah oleh Allah. Ini beliau hidup di antara tahun 168 Hijriah atau 782 Masehi. Beliau jadi sufi itu langsung diajari oleh gurunya yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Luar biasa. Menjenengan ya setiap hari lah iso niku kirim Fatihah Nabi Khidir. Nabi Khidir itu rajanya wali. Jadi yang memegang benderanya wali sekarang itu Nabi Khidir. Khidir itu bisa menyerupai apapun, iso kaya wong ganteng, iso kaya wong gendeng, iso. Makanya hati-hati. Nek wong gendeng itu ya ono salah. Khawatir kalau itu adalah kekasihnya Allah. Bisa juga itu nabinya Allah. Nabi Khidir itu masih hidup sampai akhir zaman nanti yang akan menemani yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ini beliau ada di dalam gua Tirakat cuman sebentar 9 tahun. Podo gawe Ibrahim bin Adham 9 tahun di dalam gua. Syekh Abdul Qadir Jailani di hutan gua juga tidak lama 20 tahun. Imam Ghazali di menara 15 tahun. Sama dengan saya 20 tahun
di Bali. Buah jenengan pira. Jadi Syekh Ibrahim bin Adham ini 9 tahun di dalam gua, ditemani oleh ular naga. Koncone ular naga. Lah wedi ning Bali ditemani oleh HP. Wis beda, manggone wis beda, koncone ya makanya hasilnya juga beda. Olat yang dhuwure wong. Jangan gede wong. Kok empuk ya apa? Apa obat? Salat itu apa lho? Apa ya apa? Mau ketok matanya itu bersinar matanya ular itu. Wong bukan. Langsung ngomong nih ular. Hai ular, kamu itu disuruh oleh Allah. Kamu makhluknya Allah, aku juga makhluknya Allah. Kamu disuruh oleh Allah ke sini itu untuk memangsa aku. Kalau memang untuk memangsa aku, silahkan kau makan aku. Berarti memang takdirku itu oleh Allah mati karena dimakan kamu. Silahkan lekang wis awakku kabeh apa-apa. Awakmu gak iso mamah, mesti dilek. Leleke menungso niku koyo ula apa poluan. Belum dipamak langsung dilek. Tapi kalau kamu disuruh oleh Allah untuk menemani aku, ya wis ayo bareng aku. Ula bisa ngomong. Aku disuruh oleh Allah untuk menemani kamu. Ya ben nek kanca bisa ayo salat bareng. Oleh dhewe nek naga. Masya Allah. Awake dhewe salat bengi nek nyamuk ganggu wis. Urung belum ulah iki awake dhewe sabar. Nek tekek wis tengah apa dhewe salat ada tekek. Ngene jengkel tekek. Wong tekek pancen murine ngono jengkel, tekek malah jenggong. Malah bingung jenengan. Ya pancen suarane ngono dhewe. Gak usah bingung kowe. Awake dhewe nek tekek wis bingung. Iku lho hidrogelat kamu. Ada ular naga dalam ternyata. Semoga ilmu yang beliau Allah berikan pada kita. Amin Allahumma amin. Beliau ngendika, perbaikilah makananmu, betul-betul selektif dalam makanan halal. Itu nilainya seperti sholat malam dan puasa di siang hari. Atau dengan istilah, kalau kamu betul-betul selektif di dalam makananmu, betul-betul apik di dalam kamu makan, dari yang haram, dari yang subhat, dari yang tidak baik, kok kamu makan konsumsi setiap hari seperti itu, seumpama kamu itu malam itu gak sholat, atau siang gak poso sunnah, siang wis gak poso sunnah, malam itu gak sholat, gak apa-apa wis masih mending. Yang penting makanannya itu betul-betul selektif kehalalannya. Jadi mencari makanan halal itu nilainya menurut beliau seperti sholat malam dan puasa sunnah. Karena misalnya apa? Puasa itu berat, sholat malam itu juga berat. Orang kalau tidak biasa puasa itu, masya Allah, berat. Luwe tenan gak posone. Lek posone betul ta? Luwe tenan. Wah nek wong poso terus karane kowe luwe ta? Wah.
wajib dicurigai. Takone Mas jam-jam siji nih, poso apa jam? Luwe ndak? Jam 2 kok luwe, awakmu harus luwe. Dhewe gak kok luwe. Curigai. Jeneng orang puasa tuh mesti luwe. Kok muni gak luwe? Paling dak goreng. Utawa rada lali ngombe kopi. Arep dicetak. Lali dadi. Iki kudu di daerah itu betul-betul selektif jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Abu Bakrin Syekh Abu Bakar At-Tirmidzi kang bangsa Tirmidzi rahimahu muga-muga melasi ing Syekh Abu Bakar sapa Allahu Gusti Allah taala kang maha luhur. Ma mana'a ing dawuh ma mana'a ora nyegah ing murid, ma mana'a ora nyegah al qauma ing kaum utawa orang yang mengharap kepada Allah minal musuli saking tumeka maring Allah apa illal istidlalu angin amrih dalil bi ghairi dalili kelawan tanpa dalil warakdu lan melaku rekat tergesa-gesa cekekat bahasa Jawa itu nyerekat atau disusun bitariqi ing dalam dalane wusul maring Allah ala haddis syahwati ing atase batese ngeker syahwat wa aklul harami lan mangan perkara haram wa syubhati lan mangan syubhat. Jamaah yang sangat saya hormati, jenengan midhangetaken nggih. Syekh Abu Bakar At-Tirmidzi ini adalah Abu Abdillah Hakim At-Tirmidzi. Kalau Syekh Ibrahim bin Adham itu punya murid namanya Syaqil Al-Balqi. Yang anak wali terkenal Syaqil Al-Balqi niku muridnya Syekh Ibrahim bin Adham. Kalau Syekh Abu Bakar niki At-Tirmidzi niki nama daerah. Ini juga sama diajari langsung oleh Nabi Khidir alaihissalam. Kebanyakan ulama-ulama niku yatim, ditinggal wafat bapaknya. Soalnya banyak kan orang-orang yang alim niku yatim. Kanjeng Nabi malah yatim piatu. Ulama-ulama banyak yang yatim. Orang-orang yang sadar itu banyak kan yatim. Coba jenengan ketika ada bapak ibu, bapak tidak sadar. Ketika bapak ibu jenengan, kan jenengan kebanyakan yang datang kan yatim kan ya? Atau yatim dia, yatim. Kan mulai sadar. Itu dileng-leng deh. Syekh Abu Bakar niki pengen banget ketika kecil itu. Usia-usia SD lah, usia SMP lah, usia 12 tahun itu. Pengen banget aku mondok, pengen belajar ilmu agama, tapi hal turutan, nek gue pengen, tak itu semangatnya terlalu aku tahun depan kudu mondok. Itu dia punya dua teman.
sama nih konco plek kayak sana ini. Pokoknya kalau dhewe mondok kudu sak kamar. Cara sekolah sak kamar. Pokoknya ngerti ada iki bertiga setuju. Biasa kan ada 4 sekarang 44 berarti 4 sekawan ya sekawan berarti 40 niki 3 sekawan berarti 30 apa 4 sekawan ini 3 jadi kemana-mana orangnya 3 main bertiga makan bertiga itu janjian pokoknya awake dhewe sumber tahun depan mondok. Jadi keinginan mondok ini tenanan. Lah, Syekh Abu Bakar ini dia tidak punya ayah, yang punya hanya ibu isrodot tua bisa. Dan setiap hari niku yo sing ngadusi ibu, sing layani ibu, sing nyucikan bajune ibu, sing masak niku dhewe. Jadi niki kita pulang di tengah iling-iling. Saking pengen setiap mondok. Akhirnya sekian tahun sudah direncanakan oleh orang bertiga pada saatnya itu. Inggris, ayo sesuai dengan beberapa tahun kita ini sudah janjian ini sudah waktunya kita harus pamit sama orang tuanya masing-masing untuk pergi pondok. Oke? Yang loro ini pamit mondok siap balik izin. Ketika Abu Bakar ini pamit bu, oleh spontannya sing kata bu, kenapa nak? Kalau izin nyuwun ikhlasin nyuwun ridhone, kalau badhe mondok, walaupun janjian kali teman kula, si fulan kali si fulan bu. Dan alhamdulillah si fulan sudah diizin sama orang tua, makanya kula nuwun izin panjenengan. Langsung ibu menang. Yang ada apa? Air matanya tes nangis ngempet ibu dalam bu. Bukan berarti ibu gak mengizinkan. Kamu punya niatan begitu, ibu ini senang sekali nak. Terus kalau kamu meninggalkan ibu, siapa yang hormat ibu? Siapa yang bilang ibu? Siapa yang bantu ibu? Terus ibu akan kau pasrahkan kepada siapa nak? Menang akhirnya saya Abu Bakar. Ya Allah, bingung antara merawat ibu sama mondok dan sudah menepati janji kepada teman-temannya untuk berangkat pondok. Akhirnya dia gitu lek ngoten kula milih hormat jenengan mawon Bu. Tapi keinginannya itu tetap pengen mondok, pengen belajar ilmu agama. Akhirnya temannya yang 2 berangkat. Karena sudah harus berangkat karena dia sudah swab. Kalau tidak swab dia terbakar kartunya swab. Ringkas cerita berangkat dia. Syekh Abu Bakar ini rumah ibu terus. Setelah rumah ibu ngoten niku, tapi keinginannya belajar. Yo memang ngaji ngoten iki wis. Tak mondok. Setelah itu di pinggir sungai dia membayangkan ingin mondok ya Allah. Ingin mondok, ngoten niku tok. Ada orang tua ngoten, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Ini apa le? Niku lho, kok ketoke kamu sedih ngono lho, Mbak. Mau sedih gitu ale rencana kula mondok. Nanti kalau pulang dia jadi orang yang pandai ilmu agama. Kula niki teng griya, mau mlampokane Mas. Lah kula mboten mangsal pamit. Ibu kula soalé pun sepat, kula kedah ngramut yang sepat. Ngono. Tapi kalau pengen belajar ilmu agama Mbak, apa gelem mau tak ajari ilmu agama le? Belajar dengan aku. Wis terserah awakmu, seminggu sekali oleh, 2 minggu sekali oleh.
Lek seminggu sekali ojo susui, minggu sekali pas minggu pakai cara ya mulai. Pakai nanasan ya le. Lek aku seminggu sekali gak teko ya 2 minggu. Iki aku setahun iki aku 2020 sampai 2021. Pokoknya kamu sempat ini tak ada nih gini ya, ngoten mbak, diajari. Kamu mulai belum ngaji aku belajar aku tak jamin awakmu mulai berpikir kalau koncomu seluruh budak-budak. Sampai itu mbak, ya tenang nih. Tapi sepateng aku jaga kena alasan mungkin mbak. Udah jenggung, kesinggung pada ya alhamdulillah. Halus nih jangan seru tapi akhirnya diajari. Dia tidak tahu siapa itu. Tahu-tahunya sudah sekian bulan diajari kata aku adalah Nabi Khidir alaihissalam. Diajari langsung oleh Nabi Khidir alaihissalam. Alim luar biasa sampai dia meneliti akad. Itu langsung dibimbing oleh Nabi Khidir alaihissalam. Dia mengambil kesimpulan, aku iso ketemu Nabi Khidir karena aku baktiku tak mampu. Panjenengan kula lek duwe wong tuwa itu harus berbakti dengan wong tuwa. Ojo gak berbakti. Lebih-lebih ibu. Panjenengan masih punya orang tua, terutama ibu. Iling-iling ini berarti kula panjenengan termasuk aku. Hati pada ibu. Aku iso ngene katanya Syekh Bakar. Karena aku merawat ibu, hormat saya, cinta kepada ibu. Coba ani-ani kalau ibu. Ibu itu luar biasa. Tidak salah kalau Rasulullah menyampaikan seperti itu. Bahkan itu kita ke mana ibu pertiwi, orang tetap pertiwi. Gitu. Ibu kota, orang yang bapak. Sing enek wali kota. Iki diling-iling niku. Ibu jari, bapak jari, lah pak jari enek. Tenang ya. Bahkan surga di telapak kaki ibu. Soalnya gak enek surga telapak kaki. Soalnya sekali bapak ibu. Niki hebat. Saking baktinya kepada ibu. Maka disebutkan oleh Rasulullah, ibumu, siapa lagi bapak? Ibu piro? Bapak masuk. Jenengan pikir jumlah ya ini kan loh. Ya kalau ini kata kalau tak dia apa itu tidak stres mau jenengan soal wajah tahun baru sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Dia punya murid itu namanya Abu Bakar Al-Warraq. Itu kenal loh. Jenengan ndelok sufi loh. Akhirnya jenenge Abu Bakar Al-Warraq. Iki muridnya Syekh Abu Bakar. Ya udah. Satu saat nih punya kitab banyak misalnya. Muridnya dia ya. Dapat niku diutus oleh Syekh Abu Bakar. Podo jenenge Abu Bakar podo bisa murid Abu Bakar gurune ya Abu Bakar. Nah, saya ini jenenge sapa Abu Bakar? Hari ini Abu Bakar. Jenenge Abu Bakar nek hari saya wali-wali sahabat. Sekarang nek jenenge wong ngene milenial tuh. Nang wis gak katenan. Iki muridnya namanya Syekh Abu Bakar. Ketika jadi muridnya Abu Bakar Al-Warraq ini diutus oleh gurunya. Leh, iki kitabku ini buku-buku sak ini akeh iki. Buah ning laut. Gini. Awas ya, buah gitu. Oh, buah buku. Ilmu itu ada di kitab itu, rumusnya ada di kitab.
sebelum dibuang dipakai bagi gua ya iki ngene guru kuning kene buka kitab saku jero nek guru iki lek tak anu tak cekel wis akhirnya besok sudah dibuang kitab-kitab saya sampun yai padahal sampun yai beres urusan buang-buang itu urusan kula wae. Oh ya wis alhamdulillah matur nuwun. Terus ketika kamu buang buku itu apa yang kamu lihat? Gitu itu apa ya? Enggak ada apa-apa. Berarti aku berubah. Temok. Akhirnya buang. Gitu. Akhirnya dibuang teman. Besoknya dibuang kali itu sungai itu moro-moro buka karena ternyata di dalam sungai itu sudah ada takbir dan kemudian bukanya ketika muridnya Abu Bakar itu buang kitab di sungai itu masukin peti. Inilah kitabnya yang disimpan oleh Nabi Khidir alaihi salam. Pada saatnya dibuka, tidak butuh ya dibuka. Segitu termasuk karomah daripada Syekh Abu Bakar. Mungkin Allah turunkan kepada kita. Amin. Allahumma amin. Beliau mengatakan dengan perhatikan jemaah. Beliau mengatakan 3 hal yang mencegah murid itu tidak sampai kepada Allah. Sulit wusul kepada Allah meskipun itu ahli ibadah, tetapi gak nyampe nih Allah. Perasaannya nyampe tapi tidak nyampe. Lihat ini, perasaannya nyampe tapi gak nyampe. Perasaannya dungone dikabulno tapi gak dikabulno. Kadang kita kan perasaan aku ndonga seneng nangis ya wis khusyuk, tapi kok gak ada reaksi ini kadang-kadang. Atau kita ibadah sungguh-sungguh tapi gak merasakan apa-apa. Padahal kalau kita makan itu akan terasakan nyambel. Orang itu ibadah itu akan merasakan sesuatu yang beda daripada yang tidak ibadah. Dan ibadah itu memang ada efek daripada kita. Nah ini ada 3 hal menurut beliau yang mencegah murid itu berarti orang yang mengharapkan Allah itu tidak sampai kepada Allah, tidak usul kepada Allah. Ketoknya nyampe tapi tidak nyampe, ketok dikabul tapi tidak dikabul. Perasaan Allah. Penyebabnya adalah 1, mengambil dalil dari perkara yang tidak bisa dibuat dalil. Mengambil dalil dari perkara yang tidak bisa dibuat dalil. Ini juga hati-hati kan. Yang nomor 2, tergesa-gesa dalam menempuh jalan kepada Allah menuruti nafsunya. Nomor 3, makanan haram dan syubhat. Ada sesuatu yang memang tidak ada dalil tapi dijadikan dalil, yang disebut dengan al-'adatu muhakkamah. Ada
itu bisa dijadikan hukum. Contoh nih, tuku gula, iya, gula, tolong tuku gula, sekilo, bikin 5.000. Ini kan ada, tapi dijadikan hukum. Seharusnya iya, gula tak tuku ya tak terima. Aku kedel gula, ya aku tuku. Ya tak terima duit, ya kita susui, nggak susui pas ya. Ada kata seperti itu. Tapi kan ya gula mana? Dah 5.000. Kan semacam koyok penak mawar. Itu ada, tapi bisa dijadikan hukum. Coro nikah itu. Kalimat nikah itu angka tuka wal uzawi juga. Angka tuka, aku nikahkan, ingsun nikahno ing sira. Katanya ing kepada. Aku kawinkan ing sira kepadamu. Tapi kalau kita di suasana nikah umumnya kan aku nikahkan kau dengan. Padahal kalau dengan itu kalimatnya dengan ba. Aku nikahkan kau dengan anakku. Jadi kalimatnya ba. Padahal itu angka tukar. Aku nikahno, ingsun nikahno ing sira kepada. Tapi boleh. Banyak sesuatu yang kita tidak bisa dijadikan referensi dalil, kita golek-golek dalil. Banyak itu contohnya ini, banyak sekali di dalam kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan kita di dalam beribadah kepada Allah. Banyak. Bukan dalil-dalilnya atau tidak pada tempatnya. Jadi tidak prinsip dijadikan prinsip. Atau melarang sesuatu itu ya gak boleh sing gak kena dalil. Contoh nih, mohon maaf loh niki. Mohon maaf lek kalau gak cocok. Ora oleh niku salan cekak. Apa niku? Orang lain itu pakai celana di bawahnya kok mata kabuka boleh. Rasulullah itu dan sahabatnya maka Rasulullah melarang harus di atasnya mata kaki. Ini orang ini bener ning ora pas. Buktinya Abu Dar sendiri, buktinya Abu Bakar itu celananya panjang. Tapi dia orang itu ngeyel. Bagaimana kalau aku ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau kamu tidak sombong. Yang menjadi tanda kutip di sini ini adalah sombong. Nah, ada orang-orang sebelah yang melarang celananya panjang, menghukumi kalau celana panjang ini adalah haram, tidak boleh. Niki termasuk memiliki golek dalil yang seharusnya tidak ada dalilnya. Oleh orang kita celana dawa monggo, celana cingkrang monggo. Sing penting ojo gak celana. Atau kita melarang jangan sampai lensreh. Bagus. Kenapa? Ada kekhawatiran di situ kena najis. Itu sama mata kaki, gak apa-apa. Monggo, sak ndure mata kaki jeneng kuwi monggo.
Ojo nyalahno orang sing di atas mata kaki, sing cingkrang yo ojo nyalahno sing di mata kaki. Ini nih di sini ini. Sing gare gak usul termasuk ngoten niku. Oh kok wiritan dolan gini bantar niku. Itu dia menyalahkan. Lah menyalahkan gak duwe dalil dhewe. Ngoten nek macam golek dalil tapi gak duwe dalil, sesuatu dibuat dalil. Padahal Kanjeng Nabi niku yang diriwayatkan oleh Abbas, Ibnu Abbas itu Kanjeng Nabi niku lek wiritan bantar dan itu salat Pak diriwayatkan juga oleh Anas. Alhamdulillah Anas sekarang dah bisa ditanyakan. Banyak macam itu. Banyak. Nah, kalau kita tuh langsung posisi kayak Kanjeng Nabi gak iso, gak kuat, maka Islam tidak akan berkembang. Contoh nih Nabi Ibrahim niku usia khitan 80 tahun, dalam riwayat lain 90 tahun, dan khitannya Nabi Ibrahim itu pakai kapak, di khitan sendiri. Ini kalau sampai diteruskan kepada Rasulullah, pada kita itu berarti orang oleh pakai laser, gitu. Orang oleh pakai laser. Tapi kenyataannya kita banyak yang pakai. Terus dia pakai dalil itu nih. Yang penting itu kalau kita itu adalah terpotongnya kuluk itu ujungnya apa ngarane ya? Helm itu loh. Ben ketok melinge kuwi helm itu. Iku kudu dipotong. Dan motongnya ini itu ada ijarah darah. Ngilekno darah. Harus ada darah yang menetes meskipun satu tetes. Ya kalau ada kitab apa itu. Kadang-kadang nggak harus posisi ya Kanjeng Nabi. Itu sunnah dewi ya. Hah? Ya dia mentol. Kapak. Dia tidak akhir mentol. Nomor 2, tergesa-gesa dalam menempuh jalan kepada Allah hanya membetulkan hawa nafsu. Niki sing eta sepele jaman sepele. Pengen lek wis witan ndah itu. Iki saya ndah susu-susu. Ente kan lho. Aku wis untuk seminggu kok jadi sakulan orang gak hasil lah gitu. Tergesa-gesa aja. Bahkan tergesa-gesanya ini ngoten. Ngoten ya. Sholat Allahu Akbar. Niku di dalam sholat, niku mikir, aku mari sholat wiritan. Untuk mari wiritan aku mau Quran. Itu sebenarnya tidak boleh. Jadi memikirkan sesuatu pekerjaan di luar sholat. Cukup jenengan menghayati bacaan yang dipasang, menghayati apa jenengan baca itu. Jadi tidak mempunyai rencana setelah sholat. Nah kadang-kadang ini itu kalau dibiasakan muncul aku mari sholat, aku ini janjian kalau mereka ini KFC. Akhirnya bayar lo KFC, pandai KFC lampu merah, pas Pak, lampu merah lampu. Mikirin kata nikah itu deh, lalu kadang-kadang nggak terasa macam itu. Atau ibadah itu dengan wiritan, ibadah ngomong pengen dan kesusu, dan pengen dan hasil, pengen dan yang lainnya, gak usah. Niki ketoke musuh, ibadah loh, ketoke api, ketoke musuh, niki gak musuh, gak nyampe kepada Allah. Gak kesusu lah ibadahnya. Ibarat orang nandur nih loh kayak gini. Entah nandur langsung jujur langsung kembang, langsung wong adi petik, penakmu loh. Ada proses, butuh waktu.
Nandur ya paling telung bengi 4 hari 5 hari baru muncul sekian bulan tumbuh. Iki lek pari niki. Yo 3 bulan 4 bulan wis panen. Lek pari. Lek durian. Pintan durian ke susu. Iki pucang nang pasar tuku. Pengen mau durian berapa tahun? Ayo, yang punya berapa tahun durian? Berapa? 5. Oh, ini ahli 5 tahun. Ibadah jangan ngenteni durian iki petik nek 5 tahun yo kanthi kok wiritan. Aku wis ngaji. Wis tahun-tahun gak paham gitu. Jadi kita pilih salah kok ustaz kok berjamaah. Ya Allah, durian itu pengen petik 5 tahun. Wiritan aja itu salah ngomongan wis gak hasil ngajar aku juga nih. Paling pas iki ijazah. Oh gak ngono tadi itu tunggu tuh tadi saja itu diajari oleh Nabi Khidir saja butuh waktu. Semuanya itu ada prosesnya. Gak langsung kita itu instan. Model sekarang instan, kabeh instan, mie instan, roti instan, semuanya instan. Bahkan kadang-kadang lek iso gak mangan awake dhewe, gak boleh gak masak. Lek iso mangan lek iso awake dhewe pengen dimangatno. Dilebokno lek iso dilebokno kene sing dilem dhewe. Lek karepe manusa kan ngoten iku, mau instan. Susu sifatnya manusa. Iki nih salat susu. Wiritan ke susu. Itu mau ke susu, pengen sesuatu ndang hasil. Iki ketok nyampe ning Allah ibadah. Ketok ternyata itu enggak nyampe. Lalu adalah makanan haram dan subhat. Bisa makanan haram memang barangnya yang haram atau barangnya halal tetapi caranya yang haram, atau barangnya yang halal tetapi kecampuran barang haram. Dan juga makanan subhat. Subhat itu sing gak genah, gak jelas. Kalau halal kecampuran haram ketok, itu jelas haram. Kalau subhat ini ada rasa keraguan-raguan. Campuran apa ya? Campuran apa? Istinggal mawon. Bapak sesuatu yang meragukan tinggal. Tak mayuri buka ilama layuri buka. Dari kanjeng Nabi. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu menuju sesuatu yang tidak meragukan kamu.